membahas fokus tentang takut kepada Allah. Ibu-ibu semua, biasanya jika kita sudah mengetahui di depan kita ada bahaya, ada jurang, ada apa, kita hati-hati nggak? Hati-hati. Kira-kira kalau udah tahu ada jurang, tapi maksain ke situ, orang apa tuh kayak gitu? Orang gila. Udah tahu di depan tuh ada apa? Ada lobang, maksain ke situ, itu jadi celaka. Nah, maka motivasi ibadah, karena kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu artinya pengabdian kepada semua. Karena dunia ini hanya sementara dan kita disuruh untuk mengabdi. Kalau apa? Kalau abid itu tidak punya apa-apa. Punya banyak kebutuhan tapi dia sama sekali tidak bisa memenuhinya. Karena dirinya sendiri milik majikannya. Sebenarnya siapa yang jadi hamba kita? Kita itu adalah abid. Tapi majikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya sesuatu enggak? Enggak, bahkan kemauan kita harus disesuaikan dengan kemauan siapa? Majikan kita siapa? Allah. Tadi tujuan majikan kita menciptakan kita untuk apa? Beribadah, untuk taat dan tunduk terhadap aturannya. Tapi taat dan tunduk terhadap aturannya itu bukan untuk siapa? Bukan untuk majikan keuntungannya, tapi balik lagi ke siapa? Ke kita. Nanti ada hadiahnya. Kalau pengabdian ketaatannya bagus, hadiahnya apa? Surga. Surga teh kulkas bukan? Motor bukan? Umroh bukan? Bukan. Kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi, itu namanya apa? Surga. Kira-kira kalau ibu-ibu tahu ada tetangga yang gajinya 10 juta, 15 juta per bulan. Siapa pramugari itu teh di kelas VIP? Pokoknya yang gajinya puluhan juta, kira-kira itu perusahaannya yang biasa-biasa atau luar biasa? Kira-kira aturan di dalamnya, SOP di dalamnya ketat atau biasa-biasa? Kira-kira berseragam atau baju biasa aja? Wah, ibu-ibu. Hari ini surga teh 10 juta bukan? 20 juta. Lebih dari itu semua harus lebih serius. Makanya nanti banyak syarat untuk pengabdian kita kepada Allah. Karena Allah itu teliti. Jadi harus hati-hati. Nanti ada bab ikhlas, itu kan hati-hati. Masa kita ngasihnya asal-asalan pengabdiannya. Orang yang beriman itu pasti cinta kepada Allah. Pasti apa? Mengabdi nanti setulus hati. Ada yang mengabdi kayak pedagang, kalau ada untungnya lumayan. Mau surga lumayan. Ada untungnya. Takut neraka lumayan. Yang paling bagus pengabdian itu karena cinta. Karena apa? Ada atau tiada reward, ada atau tiada punishment. Yang lebih tersiksa buat aku adalah jauh darimu. Yang lebih tersiksa buat aku adalah tidak bisa bersamamu. Karena dengan bersamamu aku mulia. Benar gak? Dengan Allah kita mulia. Dengan bersamamu aku tenang karena engkau tempat sandaran terkuat. Karena engkau sang penyayang. Karena engkau tidak pernah zolim. Karena engkau tidak pernah mengecewakan hambanya. Keren deh. Pengabdian dengan apa? Cinta. Maka orang akan asal-asalan pengabdiannya kalau tidak cinta. Maka yang harus ditumbuhkan itu apa? Cinta pada yang kita abdi.
Siapa tadi? Kita mengabdi pada siapa? Pada Allah. Bisa cinta nggak kalau nggak kenal? Bisa kenal nggak kalau nggak deket? Jadi harus apa dulu? Deket, baru kenal, lanjut cinta. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada, kenapa cinta kepada Allah? Dia sudah kenal. Kenal kepada Allah lewat asma'nya yang 99. Dia sudah kenal Allah lewat sifatnya. Dia sudah kenal Allah lewat akalnya. Dia sudah menangkap dan merasakan kebesaran Allah lewat hatinya. Bener nggak? Wah, itu tuh proses. Harus jatuh bangun. Harus ibu-ibu ke Pangandaran dulu. Terus ibu-ibu main apa tuh namanya? Kalau yang di Pangandaran tuh yang bisa diiketin ke sini ke tangan. Apa tuh namanya? Surfing apa? Apa sih ibu? Yang diiketin ke tangan sambil kita surfing, gimana itu? Tapi ibu-ibu teh harus sampai ke tengah laut. Terus ibu-ibu teh ngebalik si surfingnya. Tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali siapa. Seharusnya setiap hari kondisi batin kita teh begitu, butuh ke Allah. Nah, kita tidak akan bisa apa-apa kalau tanpa izin Allah. Jadi bukan hanya di mulut, la haula wala quwata illa billahnya masuk ke hati. Benar-benar tidak ada daya untuk melakukan taat. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali izin Allah. Bisa taatnya gak bakalan sombong, menjauhi maksiatnya tidak akan menghinakan orang karena ini kekuatan dari Allah. Indah deh ibu. Nah, tapi bukan itu yang kita bahas. Pembahasan kita itu mah bridging, ibu. Naon cenah? Prakata pengantar. Salah satu motivasi ibadah kepada Allah itu adalah khauf. Adalah rasa takut. Tapi takutnya takut yang mahal, bukan yang murah. Jadi judul kita adalah rasa takut. Takut dan khawatir. Tapi takut dan khawatirnya yang mahal, bukan yang murah. Ibu-ibu kalau barang mahal itu biasanya kualitasnya bagus nggak? Bagus nggak? Biasanya kalau kualitasnya bagus, mahal nggak? Mahal. Biasanya bergengsi nggak kalau yang mahal? Berkelas nggak? Beda nggak kalau kita pakai tas branded dengan tas biasa-biasa? Nambah cantik nggak? Biar ngerti maksudnya. Oh, tergantung orangnya. Tergantung orangnya, benar. Masya Allah. Nah ibu-ibu semua, kalau takut yang mahal ini akan menghilangkan takut-takut yang murah. Takut yang murah, takut selain Allah, takut yang mahal, takut kepada Allah. Nah nanti ibu buka surat An-Nazi'at, silakan. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada ibu-ibu? Ayat 40 dan 41. An-Nazi'at itu surat ke-79. Motivasi ibadah salah satu ya, adalah khauf. Khauf itu artinya takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ibu-ibu semua, takut kepada Allah itu adalah kunci. Adalah pintu. Ibu-ibu kalau kuncinya udah dibuka, walaupun pintunya kecil, kira-kira pas ke dalam gede tuh. Wah, gede ibu. Makanya tadi kenapa takut kepada Allah itu adalah takut yang mahal karena akan meredam
Karena akan menghilangkan ketakutan-ketakutan lainnya. Apa ketakutan lainnya? Takut gak punya uang. Bener gak? Takut sakit. Takut di PHK. Takut gak kebayar utang. Takut naon deh. Sok sebutin. Takut ya lah. Nah takut-takut itu semua akan bisa hilang. Kalau kita dapat kunci utamanya. Akan terbuka. Akan hilang ketakutan yang lainnya kalau takut yang ini berhasil ditaklukkan. Jadi takut yang mahal itu takut kepada apa? Kepada Allah. Allahnya kelihatan enggak? Kalau polisi kelihatan enggak? Kita jalan-jalan kemana? Ke Tasik, pakai motor, pakai mobil. Yang pakai motor gak bawa helm, gak bawa SIM, gak bawa STNK, gak bawa KTP, ngomong gak bawa uang, gak bawa ATM, gak bawa HP. Ketemu polisi, kira-kira gimana Ibu? Kenapa takut ke polisi? Takut ditilang, emang polisi hantu? Yang menghantui kita apa? Kesalahan. Kalau nggak pakai helm doang, tapi KTP bawa, STNK bawa, SIM bawa, takutnya 0,1, takutnya 10% atau 80%. 1,1 lah ya, 10%. Tapi kalau kesalahannya gak bawa helm, gak bawa STNK, gak bawa SIM, wah gak bawa apa-apa, itu ketakutannya berapa persen tuh kira-kira? Bisa jadi 100% ya. Jadi ukuran kesalahan itu akan menentukan seberapa besar kita takut. Ya, ngerti? Ibu-ibu, ngerti? Jadi ibu-ibu, takut itu tergantung seberapa besar kesalahan kita. Kalau makin terminimalisir kesalahan, akan bagaimana rasa takutnya? Sedikit. Ibu-ibu kira-kira ibu-ibu teh takut gak menghadap Allah? Ayo dibalikin. Tadi kan menghadap polisi. Kalau kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak bawa helm, takut gak? Sebenarnya polisi teh hantu yang menakut-nakuti atau kesalahan kita yang menakut-nakuti teh? Kalau makin banyak kesalahannya, ketakutannya makin banyak gak? Makin banyak. Yang dihadapi kita akan kembali kepada siapa? Akan kembali ke siapa? Wa ilaina turja'un, kapan kembalinya? Ada yang tahu gak kembali kita? Kembali kita itu namanya kiamat sugro. Apa kiamat sugro teh? Kematian. Ada yang tahu nggak kematian? Nomor urut atau nomor undi? Kalau nomor urut mah nenek dulu, nanti kita belakangan, bener nggak? Apa diundi? Gua Allah teh. Nomor urut atau jong-jong yang muda ya. Gening ada yang keguguran, gening ada yang waktu bayi. Saking gua apa? Bukan nomor urut, kematian mah. Ada yang tahu nggak kapan? Ada yang tahu nggak di mana? Mau tidak mau, jangan takut mati, jangan cari mati, tapi persiapkan kematian. Persiapkan perbekalannya. Kira-kira ibu-ibu takut nggak menghadap Allah kita? Jawab ibu-ibu. Takut nggak kita menghadap Allah? Apa yang bikin kita takut? Kesalahan. Kan tadi judulnya polisi. Apa yang bikin kita takut? Kesalahan, garis miring, dosa. Kenapa dosa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya tadi wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa artinya? Wa amma man khofa, ayo bareng.
Ya, bareng. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi fadilah keutamaan pertama dari takut kepada Allah adalah bisa menahan hawa nafsu. Ibu-ibu kalau memang takut ditilang polisi, dari rumahnya dipersiapkan gak helmnya, SIM-nya, STNK-nya, dan lain-lainnya. Jadi kalau ketemu polisi kita gak punya kesalahan, percaya diri gak? Lihat polisi kayak hantu gak? Kenapa? Kenapa biasa-biasa gak kayak hantu? Karena kita ada persiapan, lihat polisi tidak takut. Kenapa tidak takut? Percaya diri, tidak punya kesalahan. Meskipun prit polisi, ada tenang, ada pemeriksaan. Semua diperiksa nih. Kalau kita tahu apa yang biasa diperiksa oleh polisi, tapi kita udah lengkapi, tenang gak? Tenang gak? Tenang. Ulah sesuai aturan mah tenang. Jadi yang bikin tenang teh apa? Sesuai aturan. Dunia milik siapa? Milik Allah. Pulang pada siapa? Berarti supaya kita tenang menghadap Allah harus sesuai apa? Aturan Allah. Kalau kita ketemu polisi akan takut gak jika semua aturan polisi ditunaikan? Kenapa ada orang yang takut kalau ketemu polisi? Karena dia melakukan kesalahan. Kita sebagai hamba Allah, manusia akan bertemu dengan siapa? Allah, mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa. Wa ilaina turja'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita akan balik ke siapa? Ke Allah. Kenapa banyak orang yang takut pulang kepada Allah? Karena banyak melakukan kesalahan. Kesalahan itu apa? Dosa. Kenapa banyak dosa? Mengikuti hawa nafsu. Kira-kira ibu-ibu, menurut kita nih, orang yang sengaja gak bawa SIM, gak bawa STNK, gak pakai helm, padahal dia tahu bahwa di perempatan Cisalak itu suka ada polisi, tapi dia dengan percaya dirinya lewat situ, padahal ada resiko ditangkap polisi. Orang apa kayak gitu? Ayo jawab. Orang bodoh, orang gila. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu teh orang bodoh, orang gila. Gak dipakai apanya? Akalnya. Siapa itu teh? Kita. Siapa? Diri ini. Wa amma man khofa, ya ulangi, diulang-ulang. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa artinya? Orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya. Maaf, diksi pilihan kata dalam Al-Quran itu semuanya mukjizat. Kenapa dibilang makom? Enggak gini, wa amman khofa robbahu, tapi wa amman khofa maqama rabbihi. Kenapa? Yang tidak dinyatakan sama Allah, barang siapa yang takut Tuhannya, tapi barang siapa yang takut makom Tuhannya. Kenapa cing? Ibu-ibu tata rocingan. Kenapa kira-kira Allah menyisipkan kata makom? Taluk enggak? Apa sih bahasa Indonesianya taluk? Nyerah nggak nyerah? Asli nggak nyerah itu? Wakil-wakil. Kenapa Allah nyebutin makom? Karena Allah di dunia nggak bisa terlihat. Polisi mah kelihatan. Makanya kenapa orang yang banyak melanggar aturan Allah di dunia, dan Allahnya nggak kelihatan. Coba Allahnya gini, hayo yang tidak ikut aturan aku dibuluan seeta badana. Gak dikasih nafas lagi. Karena baik ini mah polisinya. Ibu, baik apanya? Polisinya, majikannya baik banget.
Padahal pertanggungjawaban ibadah kamu, pengabdian kamu, ketundukan kamu, taat kamu dimulai pas sakaratul maut. Oke, sekarang gak diapa-apain. Allah itu Rabbul Alamin. Posisinya di dunia itu Rabbun. Rabbun itu pengurus, pendidik. Namanya pendidik mah ulah tekaopan ibu-ibu kudu hilim. Hilim itu santun. Santun itu gak gampang marah. Ngasih kesempatan. Allah di dunia sekarang sebelum kita mati ngasih kesempatan gak ke kita? Kesempatan apa? Kesempatan tobat. Kesempatan supaya ikut aturan lagi, namanya tobat. Tobatnya mau nanti pas sakaratul maut, pertanggungjawaban pengabdian kita, ibadah kita, atau dari sekarang? Kenapa harus dari sekarang? Ngikuti aturannya, tobatnya. Karena kita nggak ada yang tahu mati kapan. Jadi ikut aturannya nanti atau sekarang. Nah gitu atuh. Kencana kada kieu kalau ngerti. Ngerti Ibu? Ya Allah, ya Rabbi, banyak orang-orang yang menunda mengikuti aturan. Tidak takut pada polisi, pada majikan, pada Allah. Karena dia menyangka tidak akan dihukum. Kalau polisi kerasa nggak hukumannya? Apa? Polisi suka menghukum apa? Kalau ditilang uang hilang nggak? Atau disidang nggak? Terserahlah. Karena ada yang kita korbankan. Karena pertanggung jawaban. Nah di dunia itu bukan main-main dipertanggungjawabkan oleh Allah teh. Orang yang takut kepada makom Tuhannya, kebesaran Tuhannya. Kenapa takut kepada makom Tuhannya? Tuhannya nggak kelihatan. Cuma bisa kita rasakan keberadaannya. Polisi mah kelihatan, Allah mah dirasakan keberadaannya. Ibu-ibu udah merasakan keberadaan Allah? Apa buktinya Allah ada? Ngapain beribadah kepada Allah? Allahnya juga nggak kelihatan. Duh, kata orang ini sembarangan. Ibu-ibu sekarang usia berapa? Kalau benar ini badan milik diri sendiri nih, bisa nolak tua nggak kita? Coba ada yang kalendernya 40 ditumpuk 40 tahun. Ada yang 41, ada yang 45, ada yang 70. Tiba-tiba kulitnya yang tadinya kenyal, kata orang Sunda neuneur jadi naon? Peot. Yang tadinya giginya utuh jadi banyak yang. So kalau benar ini milik diri sendiri coba tahan. Ada yang ngurus nggak? Jalan-jalan ke rumah sakit ada yang terurai ususnya gara-gara habis dioperasi kelenjar getah bening 2 bulan baru kemarin ditengok. Orang mah susah dapat usus kayak normal kayak gini teh. Habis mobil cenah kemarin cerita. Saya usaha habis mobil Avanza, tabungan-tabungan semua habis. Karena yang tercover BPJS itu cuma 30%. Makanya Abi pribadi sekarang lagi suka jalan-jalan teh healing teh ke rumah sakit. Tapi harus yang parah penyakitnya. Maka Abi sering bilang ke yang bibir sumbing, suka saya mah. Ke yang kanker, nengok teh mending kayak gitu. Supaya kita teh tidak punya kuasa apa-apa terhadap diri kita teh. Walladzi nafsi biyadi wala yauduhu hibduhuma wa huwal aliyyul. Allah yang ngejaga langit dan bumi dan yang ngejaga diri kita. Orang lain, ibu-ibu abimanya ada saudara jauh sih, maksudnya jamaah pengajian, ditengok cucunya pas lahir gak punya anus, harus operasi anus. Pas lahirnya bibir sumbing, harus berapa kali operasi sampai bisa begini, teh ratusan juta. Dotnya harus yang khusus untuk yang bibir sumbing, ratusan ribu, gak normal. Ada yang lahirnya begini begitu, ada yang penyakitnya ibu-ibu autoimun nyerang sendi, ada yang penyakitnya kanker, banyak yang mau bunuh diri saking sakit, kepalang sakit. Ada yang batu ginjal, ada yang harus cuci darah karena apa cing ibu-ibu? Gagal ginjal.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma, masih nggak merasakan kebenaran Allah. Sudah terlalu banyak Allah teh bertajali terhadap nikmat, terhadap musibah, gak sadar-sadar manusia. Sombong amat gak kenal pada yang menciptakannya. Makanya pengabdiannya asal-asalan karena dia gannya. Makanya pengabdiannya asal-asalan karena dia gak manusia. Manusia ibu, kalau di prestis, dipuji, dihargai, viral, naik gak? Tapi kalau ketika dia buat kesalahan, oh personal brandingnya jadi jelek, kira-kira gimana tuh? Nilainya jatuh gak? Allah mah gak bakalan. Mau manusia taat, mau manusia maksiat, Allah mah tetap dalam kemuliaannya. Jadi buat siapa pengabdian kita? Ibu-ibu ikutin, taat, membuat untung, sukses, bahagia, selamat, mulia, maksiat, rugi, celaka, hina, dunia, akhirat. Kenapa orang tua menakut-nakuti anak? Gak boleh ini, gak boleh itu. Saking apa, Cing? Saking apa? Sayang. Bukan mau membelenggu. Jadi aturan Allah diturunkan lewat para nabi, para rasul, diteruskan ke lisan-lisan para ulama. Basyiron, memberi kabar gembira. Nadhiron, memberi peringatan. Basyiron, kabar gembira dengan surga. Nadhiron, dengan apa? Memberi peringatan dengan adanya neraka. Itu teh untuk apa tuh? Untuk motivasi ibadah. Bener gak? Supaya benar pengabdian kita teh ke Allah, yang diuntungkan teh bukan Allah, tapi siapa? Kita. Oke, Ibu? Ngerti? Jadi apa yang membuat kita takut kepada Allah teh? Kesalahan, garis miring, dosa. Maka takut, khauf ini landasannya adalah iman. Jadi nanti ada 3 macam level takut. Ada 3 tingkatan takut. 1 disebut khauf. Takut karena iman. Khauf. Khaufa tadi wa amman khaufa. Khauf. Khaufa yakhufu khaufan. Khauf. Takut kepada Allah karena iman. Yang kedua nanti namanya khosyah. Takut kepada Allah karena iman dan ilmu. Yang ketiga, takut kepada Allah namanya haibah. Haibah itu apa? Takut kepada Allah berdasarkan iman, ilmu, dan ma'rifat. Perasaan, penghayatan kepada siapa? Allah. Baru diterangi nomor 1 saja, sudah lumayan gak kita? Sudah lumayan apa tuh? Lumayan ngerenyet gitu ya? Lumayan bergetar gak? Ya Allah, ya Robbi, kita tuh. Banyak gak orang sekarang gak punya rasa takut? Mulutnya sembarangan gak? Banyak sesuai aturan Allah atau seenaknya? Berkelakuannya seenaknya, bukti dia tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, tadi akan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang bikin dosa atau kesalahan. Dosa dan kesalahan membuat kita takut berjumpa dengan oh ya, ulangi. Oke. Yang pertama, takut itu namanya khauf. Level kedua itu mah didasari iman. Yang kedua namanya khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nanti ayat-ayatnya kita baca. Yang ketiga adalah haibah. Haibah. Takutnya ini mah bagus banget. Bukan takut surga, takut neraka, takut gak dimasukkan neraka. Takut aku berpisah denganmu ya Allah. Haibah. Takut kepada Allah karena iman, karena ilmu, karena ma'rifat. Ma'rifat itu pengenalan, penghayatan, perasaan. Ulangi. Ibu-ibu gak apa-apa pelan-pelan ngajinya atau mau cepat-cepat?
Hah? Pelan-pelan atau cepat-cepat? Pelan-pelan aja ya. Bisa tigubragnya. Mengkanding rerempok lid. Naik tangga itu, tangga galunggung. Walah, cepet-cepet ayo. Ngajinya nggak apa-apa pelan-pelan. Jadi ulangi, ibu-ibu pernah ngaji bab hawa nafsu teh sama Pak Ustad? Pernah? Coba buka lagi, orang sambungkan. Atau ku abi wae bukana. Ameh teu lieur. Aduh, ieu pasien nyari obatnya di mana? Padahal penyakitnya kambuh. Coba penyakit kambuh, lupa naro obat, gimana itu? Jadi ibu-ibu kalau kambuh kumaha eta? Nyari obatnya, obat. Nih pengajian itu disebut apa? Klinik, pengobatan ini disebut apa? Ini cerita anak-anak dokter, ini jamaah disebut apa? Pasien. Materi disebut apa? Resep. Kalau mau sembuh harus digimanain? Diobatin, minum, udah diresepin ku dokter. Gak diminum, lupa naruh obat. Ya gimana kalau kambuh? Pantesan wa amman khofa maqama rabbih, orang yang takut makom Tuhannya lumayan akan bisa nundukkan hawa cing sok orang cek bab nafsuna. Ibu-ibu, kira-kira orang yang tadi banyak kesalahan, banyak dosa, takut gak menghadap polisi? Itu teh di dunia. Kalau kita nanti akan menghadap siapa? Yang bikin takutnya apa tadi? Dosa atau kesalahan teh akibat ngikuti hawa nafsu. Gitu kan? Suratnya masih ingat enggak? Oh, boleh surat 294. Tapi mau dibuka mau enggak? Mau dibacain? Dikira lama deh itu. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Kalau iman kita benar, ibu-ibu teh ngaku iman gak itu? Jangan sebelah pihak, harus dicek dulu. Sehat pas dicek, wah ini kerasa segala. Bagaimana orang yang benar imannya? Fatamannawul mauta, mengharapkan kematian. In kuntum shodiqin. Jika imannya jujur, imannya benar, akan mengharapkan kematian. Kalau masyarakatnya jujur, melengkapi persyaratan, kangen malah ke polisi deh. Mengharapkan perjumpaan. Karena katanya kemarin lihat pamflet, lihat flyer, siapa yang hari ini bawa STNK, bawa SIM, akan dikasih uang 100 juta. Di ibu pakai flyer. Polisi buat gitu-gitu acan Allah mah dari dulu para nabi para rasul nyampein akan dikasih surga. Datek habita atuh. Dasar surga nggak kelihatan, harus pakai iman ya. Iman itu pada yang gaib. Ibu-ibu teh betah asli di dunia. Dunia teh bohong nggak? Yang bikin kita betah di dunia teh adalah hawa nafsu teh ujian, ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu yang jelek. Amaroh, lawamah, mulhimah. Ya kalau nafsu mutmainnah bagus. Padahal polisi udah menjanjikan yang bawa STNK, yang ikut aturan akan dikasih uang seberapa juta aja nah? 100 juta. Eta bisa bayar hutang tuh. Bisa beli mobil tuh. Ya Allah, ari surga teh 100 juta bukan? Ya Allah, mayar daun, mayar setahun. Kenapa ya orang teka bita ke surga? Cing kira-kira kenapa sih? Coba dari ibu. Kira-kira teka bitanya kenapa? Gak ngiler, satu gak kelihatan. 2, coba bunda jawab. Si bunda teh sahasi namina lupa deh. Bunda Dini kenapa? 1 karena gak kelihatan. 2 tergoda setan. 3 banyaknya hawa nafsu Bu Epa.
Mahal surganya, jadi nggak sembarangan orang yang bisa beli. 5. Benar, hawa nafsu lagi. Apa? Kenapa sih orang-orang di dunia tuh gak mau pada ikut aturan Allah, padahal dibayarnya lebih dari 100 juta loh, surga loh. Tapi ngikutin hawa nafsu kayak gini, mulut tidak sesuai aturan, kelakuan tidak sesuai aturan, berekonomi tidak sesuai aturan, tidak sesuai aturan Allah, seenak jidat alias maunya hawa nafsu. Kenapa itu teh? Gak ngiler gitu. Ibu-ibu, kalau ada mau jalan santai, biar ngerti nih. Gak apa-apa banyak contoh. Jalan santai diumumkan sama Bu Epa, ketua majelis taklim kita ya yang sangat viral. Hai pemirsa TikTok, di Cisalak ada namanya Bu Epa. Padahal Bu Epa di situ sponsor dari Bapak Rete, dari Bapak Rewe. Udah disebutin dari Agnia ABCD, 1 umroh, 2 mobil, 3 motor, 4 kulkas, kompor, kipas angin, tuh coba, lumayan nggak? Lumayan atuh nyari sendiri mah. Ini mah gratis, door press, tapi syaratnya harus ikut jalan santai. Kira-kira, nonton ibu, kira-kira yang beli kupon jalan santai itu yang percaya hadiahnya, yang termotivasi, atau yang biasa-biasa? Beli itu kupon. Ibu-ibu suka ikut jalan santai Agustusan. Atuhna jadi susah tara ikut Agustusan mah. Ibu-ibu orang yang gak kabita, yang gak percaya dengan hadiah-hadiah, pada udah pakai banner, padahal sponsorshipnya udah pakai logo-logo tuh di bawah tuh. Ayo, otaknya nih. Kira-kira kenapa ada orang yang termotivasi ikut daftar, beli kupon, bahkan kuponnya sampai 10, 12. Karena nanti akan dikocok loh. Ini si Bunda udah gak sabar nih ngejawab nih. Ada yang sambil lalu oh gitu doang ya. Oh padahal bukan gitu doang. Hadiahnya dari umroh yang 35 juta, bahkan ditambahin deh haji puroda deh. 200 juta sekalian. Haji puroda, umroh reguler, tuh disebutin. Mobil Alphard. Bener gak? Expander lah, aralus mobilnya ge. Ford, wih, mobil-mobil Jerman sekalian. Sok sebutin, Lamborghini sekalian. Disebutin di situ. Masya Allah. Kenapa ada orang yang beli kupon yang berpuluh-puluh, ada yang capek jalan santai mah, gak mau Kenapa? Apa Bunda? Siapa sih Bunda Teh Tintin? Lupa namanya. Telani. Kenapa kira-kira? Tidak yakin pada apanya? Pada hadiahnya. Telani padahal hadiahnya di panggungan loh. Yahnya umroh teh di panggungan. Di panggung Agustusan itu udah disimpan haji puroda sekian ratus juta. Kenapa itu orang itu teh buta kali ya? Orang yang ngikuti hawa nafsu teh orang buta, orang tuli. Gak percaya. Buka surat 45 ayat 23 gitu. 45 itu surat aja Siyah. Ini kenceng banget nih. Nyindirannya ini udah skakmat berapa ya? Cocok tuh iya nyontohana. Cocok dah mau Agustusan tuh. Oh kalau nggak ikut jalan santai nanti. Ya kalau jalan santai mah ngerti atuh. 4523 bacain Telani. Gimana cina orang yang ngikutin hawa nafsu teh? Nah saya doang yang sumpah serapah bilang bodoh gitu. Yang kencang teh. Masya Allah. Terus. Masya Allah cocok banget itu yang gak ikut jalan santai. Terus.
Iya itu teh kelakuan siapa? Kelakuan siapa? Jadi kita teh apa? Kenapa nggak kelihatan itu umroh? Umroh teh teh panitia, iya ada penyelenggara. Eta teh burewe teh ieu teh ieu jeung majelis taklim pang nama itu yang menyelenggarakan jalan santai teh. Ibu-ibu, halo? Ya Allah, padahal udah dipajang motor disimpan di panggung. Mobil Alphard ieu jeung Lamborghini. Mobil Alphard ieu jeung Lamborghini. Nabi Muhammad tuh orang yang jujur atau yang bohong? Masih nggak kebita aku surga. Dah aku mah belum ngelihat surga. Cukup Rasul yang ngelihat surga mah. Yang gaib jadi nyata. Allah kelihatan nggak? Rasul mah berjumpa jeung Allah. Karena kau bakau saini au adna. Rasul lihat surga nggak? Lihat neraka nggak? Gimana yang disiksa? Coba orang yang mengikuti hawa nafsu nanti terpercaya kamu RT, kamu RW, kamu EPA. Padahal dia sudah video di panggungnya. Da panggungnya make etalase bisa anu nyuri. Hanya Bu Epa dan orang-orang tertentu yang bisa lihat ke situ. Sponsor-sponsor sudah bersaksi. Gembar-gembor sudah di mana-mana. Bahwa Cisalak Pratama ngadain jalan santai untuk Agustusan, gebiar luar biasa hadiahnya. Super mewah. Itu kenapa ada orang yang masih gak mau ikut jalan santai? Kenapa tadi? Alasannya puta. Apa cina? Orang-orang pada ribut dia tuli. Orang-orang pada termotivasi dia mati rasa. Orang yang ngikuti hawa nafsu teh kayak gitu. Orang dikasih tahu Basyiron teh kabar gembira dengan surga. Orang beriman tuh semangat gak? Ikut jalan santai. Jalan santainya apa dalam hal ini? Ibadah. Bener gak? Kenapa atuh Bu Dini suami stroke? Kok Bu Dini mau-maunya melayani? Jawab. Ikut jalan santai. Jawabannya berarti gimana? Kenapa Bu Dini teh masih tetap mau setia? Padahal suaminya teh stroke Bu Dini. 2025 gitu loh. Saanu maraban Bu Dini. Coba jawab, kenapa masih tetap setia pada suaminya? Stroke Bu Dini. Ada taat suami, cari ridho suami, mengabdi ke suami, pahalanya surga. Kan suaminya gak ngasih apa-apa. Ada Allah yang ngasih. Emang ada suami yang mau stroke? Gak ada atuh. Ada, udah qadarullah. Jalan rezekinya dari mana? Ada, pinter. Ieu ngaji lamun ibu-ibu kieu moal aya nu cerai cigana. Bener gak? Ayo tepuk tangan. Luar biasa Udini. Maksudnya gitu. Kenapa kita tetap bertahan dengan segala kesulitan? Ikut jalan santai itu enak apa sulit? Ibu-ibu, rute jalan santai hadiah Haji Puroda, medannya berat loh ibu-ibu. Enak aja. Dapat Haji Puroda cuma dari Cisalak ngeliling ke mana? Segitu dekat ya? Ini mah jalan santainya oge, trekkingnya jauh banget. Haji Puroda loh, Alphard loh, motor loh, kulkas itu minimal. Nu terendahna naon jeung payung. Ya Allah, ya Rabbana. Capek nggak? Bu Dini ibadah tuh capek nggak? Melayani suami karena Allah. Emang setruk kemauan suami? Jadi yang ngasih rizki siapa? Kenapa yakin Allah yang ngasih rizki? Kenapa tahu itu? Dari mana itu? Ngaji Bu Dini. Nah, untuk orang ngaji mah gak bakalan tahu. Harus ngaji. Maka ngaji teh
obat, pengobat hati, penambah keyakinan. Bener gak? Itu atuh. Kenapa sih mau? Di sini teh ibu-ibu teh ini teh geroheun teh banyak tuh. Geroheun. Cucian piring banyak. Cucian baju, setrika. Kerjaan rumah. Ngapain atuh ngaji? Ngapain ngaji buang-buang waktu? Ngapain ikut jalan santai? Capek? Mau dapat hadiah. Apa hadiahnya kalau ngaji? Surga dijanjikan ku Allah. Nggak percaya? Baca hadis Rasul. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan mislu ibki alpi rokobatin. Gitu. Ya Ibnu Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, duduk ya kalian di majlis ilmu. Gak bawa pulpen, gak bawa buku. Ibu-ibu bawa tuh pulpen, bawa tuh buku. Wah, kalau gak bawa pulpen, gak bawa buku, hanya jadi pendengar setia, pahalanya mislu ibki alpi rokobatin, memerdekakan 1000 hamba sahaya. Hamba sahaya teh seperti barang bisa diperjualbelikan. Katanya yang mulus seharga mobil Alphard. Punya nggak mobil Alphard? Mending ngaji. Tuh balik bawa mobil Alphard. Di mana? Di akhirat. Karena keyakinan. Kalau orang udah yakin tuh mindsetnya kuat, keyakinannya kuat, keputusan tindakannya bakal bulat. Bakal apa Jana? Tidak ragu. Orang yang ragu-ragu nggak bakalan nyampe. Kenapa ibu-ibu nyampe ke majelis ilmu? Bulat keyakinannya. Amin. Luar biasa. Ngerti nggak ini teh? Siap kita capek-capekan di dunia mengabdi kepada Allah. Itu hadiah sudah menanti. Ku mobil Alphard mengerti. Ku jalan santai mengerti. Benar nggak? Harus gitu pendekatannya. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Jadi kalau misalkan Budini tadi ngikuti hawa nafsu, tinggalin we suami yang setruk mah. Kita ngikuti Allah, ngikuti hawa nafsu. Ngikuti hawa nafsu, gak takut sama ancaman siapa? Allah. Istri nusuz, istri yang gak taat ke suami itu ancamannya. Na'udzubillahi mindzalik. Gak akan cium bau surga juga. Tuh tadi di surat Al-Jasiyah. Jadi kenapa orang gak ikut jalan santai? Apa jawabannya tadi di surat di ayat 23-nya apa? Kenapa Cina? Allah membiarkannya sesat, mengunci pendengarannya. Jadi dia mah orang-orang merame mau ikut hadiah, mau dapat hadiah. Dan dia mah tuli, gak denger apa-apa, matak santai we. Hak si anu mikir hawa nafsu teh tuli teh hakikatnya. Apalagi di sini selain dikunci pendengarannya, hatinya. Mati rasa dia mah. Hatinya teh gak ada ser gitu. Bahkan ditutup penglihatannya, buta. Mau kita jadi orang yang buta, yang tuli, yang gak punya perasaan. Kenapa tuh? Susah ibadah, gak percaya kepada Allah. Makanya tadi wa amma man khofa maqama rabbih, menahan hawa nafsuna, ngikutin perlombaannya, pertunjukannya, fa inna jannata hiyal ma'wa, surga. Ibu-ibu mau cerita dulu biar santai, boleh nggak? Boleh nggak? Nih bercerita. Dulu ada seorang laki-laki, ibu-ibu, ganteng luar biasa, soleh luar biasa. Kan kita sukanya ke cowok yang tanggung jawab, menyayangi, melindungi, soft spoken. Ada ibu-ibu udah si cowok itu tanggung jawab, menyayangi, melindungi, kaya, ganteng, coba asal di negeri dongeng. Kira-kira cewek-cewek mau nggak ke dia? Duh, itu ada cewek sampai tergila-gila nih. Sedangkan yang di pinggirnya sebaliknya. Aduh, ada kesempatan nih ketemu si cowok itu.
Dia jebak aja. Gak apa-apa kita ditakdirkan untuk bertemu walaupun tidak untuk bersatu. Istilah anak-anak sekarang ada FWB lah. Ada apa cinta satu malam lah. Gak diikat dengan ikatan pernikahan. Cewek tuh kalau udah gak punya iman tuh lebih sangar daripada apa. Ya sama aja cowok cewek kalau ngikutin hawa nafsu gitu gak tahu malu. Dia nutup pintunya, Telani. Dia pura-pura ada yang sangat urgen. Tapi ini sifatnya sangat rahasia. Mau konsultasi. Ke orang saleh kan konsultasi. Tapi konsultasinya biar aman dan terjaga ya. Aku tunggu di lantai 21. Di apartemen. Soalnya ini aku lagi terpuruk. Wah, dengan segala modusnya lah. Laki-laki itu naik, kemudian perempuan saking udah tergila-gilanya, obsesnya, ambisnya. Bayangkan ibu-ibu, kenapa ini? Live berakhir teh kenapa ini? Oh ini harus puzzle. Puzzle-nya harus tarik potongan puzzle ke tempatnya. Ada? Ada. Nah, jadi balik lagi. Namanya adalah Abu Bakar Al-Miski. Ini nyata loh sejarah. Itu wanita, karena yang ngomongnya bercadar, ceritanya bercadar. Luarnya mah. Tapi karena dia tidak mau menundukkan hawa nafsunya, keusap setan. Perosot, cadarnya dibuka. Kerudungnya dibuka. Ayo lanjutin. Naon udah dibuka. Bajunya dibuka, celana dalam kan celana sok pakai daleman ya, dalemannya dibuka tuh orang buka kenya, kaos kakinya dibuka. Nah eta nyesa, tinggal daleman, BH sama CD, dia sudah naon itu teh tergeletak teh telentang di atas kasur. Abu Bakar Al-Miski orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada makom Allah walaupun gak terlihat. Dia meyakini Allah melihat. Dia ke WC, dia nyari tahu, nyari cara maksudnya gimana supaya perutnya mules. Kemudian dia BAB, kocok. Namanya juga kotoran atau bau banget. Dilumuri ibu-ibu semua badannya dengan kotoran. Coba tuh subconscious mind kita main tuh alam bawah sadar. Ngedatangi si cewek itu. Padahal ibu-ibu fitrahnya kesukaan cowok tuh apa? Kesukaan cowok apa? Kenapa nanti di akhirat bonusnya bidadari? Karena kesukaan cowok tuh apa? Cewek. Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa. Ini ceweknya udah ada di depan mata. Gak ada sehelai benang pun yang nempel di badannya. Tinggal melakukan, tinggal unboxing. Di lantai 21 CCTV aman, gak ada. Abu Bakar Al-Miski memilih apa? Memilih untuk menodai si cewek itu padahal sukarela. Atau dia malah menawan atau ya? Menawankan dirinya tuh, mengorbankan dirinya dengan kotoran. Si cewek itu langsung kabur, pakai baju dulu, kabur kayak gitu kan. Perang dramatisir biar kebayang. Abu Bakar Al-Miski bersih. Lalu dia setelah kejadian itu sampai mati badannya wangi seperti kasturi. Orang yang bisa menundukkan hawa takut kepada itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Ada 7 orang yang dapat naungan aras. Salah satunya pemuda laki-laki yang bisa menahan hawa nafsunya dengan perkataan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Tuh takut kepada Allah mah bisa nundukkan hawa nafsu. Padahal itu teh cocok jeung dirina teh cowok terus suka cewek.
Orang mah harus ngelayu-rayu, orang mah harus beli cewek teh. Karena di rumahnya no leur, sayur hasem, sok sangu garing, no. Kunaon cing Bapak, suami-suami kita teh jajan di jalan padahal itu bisa pelanggan bisa beralih. Hah, jawab. Pelanggan beralih. Emang suka makan sangu garing, no leur, sayur hasem. Kenapa pelanggan gak beralih? Punya iman takut kepada ya tuh suami kita takut kepada Allah ya. Padahal dia uang megang coba. Tinggal ke Cikurubu, ke Cilembang, abang. La haula wala quwata illa billah. Jadi kenapa suami kita nggak jajan? Aduh, love you suami kita takut kepada Allah. Keren banget ibu-ibu. Yuk tuh kita bantu yuk, kasihan yuk. Ibu-ibu juga kenapa? Ya sekarang mah yang nakal tuh nggak cowok doang, cewek juga banyak yang nakal. Kenapa ibu-ibu? Padahal suami kita teh galak. Ini mah kebalik kayak Indonesia Raya ya, itu yang cowok poporongos, popolotot ngomong. Nah, kenapa tetap bertahan? Halo? Padahal kalau dia lagi kerja lecet teh kamana? Manusia bisa dibohongan. Suami bisa dibohongin gak? Istri bisa dibohongin gak? Kenapa ibu-ibu tetap setia pada suami menjaga kesucian? Karena takut kepada, penting gak takut kepada Allah? Manusia bisa dibohongin, Allah gak bisa dibohongin. Penting takut kepada Allah. Ulangi ayatnya, biar masuk ke hati. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Keren gak? Wih keren. Pantesan kenapa wali-wali Allah itu takutnya hanya kepada Allah. Urusan dunia emang gak dia takuti. Karena dia mau tenang dan bahagia. Karena jaminan tenang dan bahagia itu harus ikut aturan siapa? Allah. Ibu-ibu ya, ini terakhirnya. Duh, asal perpisahannya mau kemana tuh ini? Waktos. Ibu-ibu, ada enggak ini teh? Masih siap dengerinnya enggak? Nih, ibu-ibu semua dengerin. Orang yang takut kepada Allah itu akan ngikuti segala aturan Allah. Ketemu polisinya tenang enggak kalau ikut aturan? Tenang enggak? Orang yang di dunia ikut aturan Allah akan tenang dan bahagia, tapi gak semu hakiki. Biasanya ibu-ibu, yang ibu-ibu dengar dari besti-besti tenangnya mereka tuh kalau apa? Shopping. Naon tenangnya mereka tuh kalau apa? Shopping. Naon deui? Nah, coba Mi. Shopping healingnya Mi. Kata Mami itu tenang bahagianya gimana? Di medsos aja. Itu palsu. Di medsos aja. Itu palsu. Makan-makan kalau udah beres makannya bisa tenang gak hatinya? Aduh, cuma sesaat. Bagaimana biar tenang dan bahagianya permanen, Bu Dini? Tah ngaji teh kudu aya pretest postes. Tah. Ieu teh keur postes nongkaning. Kumaha ieu teh? Tuh kan jadi tertunduh cenah kudu ditanyain ngaji teh. Cak Bu Dini. Hayang ningal Bu Dini kedapnya tah Bu Dini teh. Uangnya bukan hasil dari yang memang kalau yang haram nanti kan dicek tuh ke KPK tuh. Tadinya dia tuh udah shopping, udah healing, udah keliling dunia, hatinya kenapa itu bisa nggak tenang? Gelisah karena uangnya tidak halal alias. Tapi kata dia di status branded. Untuk habita itu tas branded. Mobilnya gonta ganti. Ih. Ketemu sama Bu Dini, kita naik motor. Apaan sih? Motor kehujanan, kepanasan kayak aku dong.
Kayak aku dong. Menurut dia bahagia Bu Dini. Kenapa Bu Dini pede aja sih naik motor? Ih, orang-orang udah naik mobil Bu Dini. Ngapain? Kok surah-suri wae? Emang Bu Dini bahagia naik motor? Beneran bahagia? Ini suami Bu Dini nonton nggak? Nih kata Bu Dini, cina bahagia. Suaminya tuh mau ngebeliin mobil ke Bu Dini, tapi korupsi dulu syaratnya. Kenapa Bu Dini tepat? Kan itu terbakar kulit, sunscreen kudu tebal. Kan uang haram kayak gitu. Rezeki di iblis di dahar setan. Gak ada yang didapatkan kecuali kecelakaan, kesedihan di dunia juga kegelisahan. Apalagi di mana? Jadi kenapa kita tetap bahagia walaupun sederhana? Karena sudah belajar menyesuaikan dengan aturan. Para wali-wali Allah tuh banyak kecobaannya. Banyak keujiannya. Padahal hartanya biasa-biasa luar biasa. Kenapa dia terlihat tenang dan bahagia? Karena yakin dia sedang belajar mengikuti aturan. Siapa yang paling tenang dan bahagia? Tidak ada rasa takut pada yang remeh tapi pada yang mahal. Wali-wali ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nih, ini para wali-wali Allah mah takutnya ke yang mahal. Jadi takut yang murah, urusan dunia, urusan makhluk, gak dia takuti, gak dia sedihkan. Maka takut yang mahal menimbulkan takut yang murah jadi teredam. Karena dengan takut kepada Allah, Allah tidak akan dolim kepada hambanya. Dengan mengikuti kita tidak korupsi, kita tidak melanggar aturan Allah, membuat hati tenang, hati bahagia. Tidak ada rasa takut mau diperiksa KPK. Tidak ada rasa takut mau bagaimanapun. Makanya mau hablum minallah, hablum minannas, coba sesuaikan dengan aturan Allah. Dengan mengikuti aturan Allah, menahan hawa nafsu, kita akan selamat, akan untung, akan bahagia, akan mulia. Di mana? Di dunia ini sampai mana? Akhirat. Berkat menundukkan hawa nafsu, jauh dari dosa dan kesalahan, diminimalisir. Ada dosa dan kesalahan, ibu-ibu teh belok sedikit, ngaranna teh sesat, ngaranna teh dolim. Balik lagi enggak? Cepat balik lagi, namanya tobat. So kita makhluk khoto wan nisyan, tapi jangan bangga. Suka aneh ini mah, wajar we atuh saya mah salah. Dan manusia, maca hadisnya sepotong. Al insan makhluk khoto wan nisyan, memang manusia tempat salah dan lupa. Lanjutin hadisnya, wa khairul khotoina atau wabun. Sebaik-baik yang salah jalan tuh harus kembali lagi ke jalan. Namanya apa? Taubat. Dianjurkan kembalinya ke jalan yang taubat yang benar. Jangan belok lagi. Taubatan nasuha. Jadikan pelajaran. Ambil hikmah. Kalau kitanya belok, kalau nggak sesuai aturan, berarti taubatnya harus tiap saat atau nunggu nanti? Kalau nunggu nanti makin jauh itu dari jalan Jakarta. Kita mau ke Jakarta nggak nyampe-nyampe. Bener nggak? Ngerti nggak maksudnya? Oke, kita bikin kesalahan. Rumah tangga gitu deh. Salah kan? Bertetangga salah deh kan? Balik lagi ke aturan. Gitu lagi, balik lagi ke aturan. Gitu lagi, balik lagi ke aturan. Taubat kita harus terus-terusan. Supaya tetap dalam aturan, supaya kita tenang dan bahagia. Lo baru 1 ini teh, udah 10:30. Kan ada 3 levelnya. 1 dulu nggak apa-apa. Nah itu tentang khauf, khosyah nanti lagi. Oke, jadi motivasi ibadah yang pertama, salah satunya adalah khauf. Kita simpulkan takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, hikmahnya, keutamaannya bisa menundukkan hawa nafsu. Di surat apa tadi? An-Nazi'at wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Dengan kita memelihara rasa takut kepada Allah walaupun Allahnya nggak kelihatan, makom Allah, kebesaran Allah membuat kita dimampukan menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang membuat dosa dan kesalahan, dosa kesalahan ini yang membuat kita takut berjumpa dengan Allah. Padahal kita nggak tahu kapan kita berjumpa dengan Allah. Makanya hayu terus pelihara rasa takut. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat, beruntung, tenang, bahagia, mulia di dunia sampai akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita dimampukan jadi hamba-hamba yang selalu terpelihara rasa takutnya kepada Allah, sehingga setiap saat kita bisa menundukkan hawa nafsu, kita tetap sesuai aturan Allah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.